Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Selamat berhari Minggu, semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menjadi Bapa kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami boleh memiliki Engkau sebagai Bapa kami. Maka kami mempersembahkan hidup kami kepadamu, karena kami milik-Mu. Seluruh hidup kami, jiwa dan raga kami, pikiran, hati, perasaan, juga segala waktu dan apapun yang baik yang kami lakukan untuk karya pelayanan, untuk pengabdian bagi gereja-Mu, kami persembahkan kepadamu, karena semua itu adalah milik-Mu. Semoga persembahan kami berkenan kepadamu, menjadi berkat bagi hidup kami, hingga kami pun dimampukan menjadi berkat bagi sesama dan bagi alam semesta sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai Aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan Injil yang diwartakan kepada kita biasa kita pakai pada saat kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Satu bacaan yang dihubungkan antara apa yang wajib kita berikan kepada pemerintah, kepada Kaisar, atau apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Konteksnya adalah membayar pajak. Pertanyaan diajukan oleh
orang-orang Farisi yang berkelindan dengan orang-orang Herodian yang mau menjebak Yesus tentang boleh nggak membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pertanyaan itu adalah pertanyaan jebakan Batman. Mengapa? Kalau Yesus mengatakan kamu wajib membayar pajak kepada kaisar, lalu mereka akan menjerat Yesus dengan kalimat, ternyata Yesus ini pro penjajah, maka setuju kita membayar pajak untuk kaisar, pajak yang selama ini mencekik leher rakyat. Kalau begitu, Yesus tidak beda dengan penjajah yang menjerat leher rakyat dengan pajak yang mencekik, sehingga kita harus membayar pajak kepada kaisar. Kalau Yesus mengatakan nggak usah bayar pajak, nggak masalah, jawaban Yesus pun salah. Mereka akan bilang, ini dia provokator yang memprovokasi kita untuk melawan kaisar dengan tidak membayar pajak. Itulah sebabnya, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pertanyaan itu menjadi pertanyaan untuk menjerat Yesus. Menjawab iya, salah. Menjawab tidak, juga salah. Yesus ditempatkan dalam situasi dilematis, ibarat makan buah simalakama. Dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu yang mati. Dilematis. Namun Yesus tidak mau terjebak di dalam dilema itu. Kearifan dan kecerdasan Tuhan kita Yesus Kristus memberikan jawaban yang membungkam mereka yang mau menjerat Yesus dengan pertanyaan itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus cukup bertanya kepada mereka, mana uang yang kamu pakai untuk membayar pajak itu? Berikan padaku. Lalu kepada Yesus diberikan suatu dinar untuk membayar pajak itu. Dan dengan modal uang dinar itu, Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapakah ini? Di uang ini gambar dan tulisan siapa? Lalu mereka justru terjebak oleh pertanyaan Yesus dan memberikan jawaban, gambar dan tulisan kaisar. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, berangkat dari jawaban yang diberikan oleh mereka, Yesus lantas bersabda, berikanlah kepada kaisar yang wajib kamu berikan kepada kaisar, berikanlah kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, jawaban Yesus membuat mereka bungkam dan pergi, sehingga dinar yang sudah mereka berikan kepada Yesus lupa diminta kembali. Lalu mungkin Yesus bilang kepada para murid, nih ada dinar nih, bisa kamu pakai untuk kepentingan membantu orang-orang kecil. Mereka lupa mengambil dinar itu. Atau bisa jadi Yesus lalu memanggil mereka, hai kawan, ini dinarmu, ambil. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pertanyaan Yesus tadi sebetulnya sudah memuat jawaban yang seimbang. Mereka tidak berhasil menjebak Yesus. Saat Yesus bertanya gambar dan tulisan siapa, pada kata gambar itu ada refleksi teologis yang mendalam. Para penanya diajak untuk sadar bahwa manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah.
Maka karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, apa yang wajib diberikan kepada Allah itu yang harus diutamakan. Manusia diciptakan dengan martabat yang merdeka, yang dikasihi, yang punya hak untuk hidup bahagia, damai, mengalami keadilan dan kesejahteraan. Maka kalau yang dilakukan kaisar berlawanan dengan hak Allah, tentu itu harus dilawan, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan damai sejahtera, dengan kasih, dengan kelemah lembutan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, disinilah sambil menjawab pertanyaan yang merupakan jebakan, Yesus terbebaskan dari jebakan mereka, dan Yesus juga membebaskan belenggu-belenggu yang harus ditanggung oleh rakyat. Kalau memang pajak yang diberikan kepada kaisar itu berlawanan dengan yang wajib diberikan kepada Allah, yakni menjunjung tinggi martabat kehidupan manusia yang adil, damai, dan sejahtera, lalu apa yang merupakan penindasan dari kaisar itu juga harus dilawan, tetapi bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kelemah lembutan, dengan cinta kasih, dengan terus mengupayakan keadilan dan damai sejahtera di antara kita. Dengan demikian, martabat kehidupan manusia yang merupakan gambar dan rupa Allah itu tetap terjaga, tetap terlindungi, tetap diberi kemerdekaan seturut dengan kehendak Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bagaimana kita mendamaikan apa yang harus kita persembahkan kepada Allah yang menjadi hak Allah dan apa yang menjadi hak pemerintah? Ibadah, doa, berdoa ke gereja, terlibat dalam kehidupan di lingkungan secara rohani, tentu itu menjadi bentuk-bentuk hak yang diberikan kepada Allah. Tetapi upaya-upaya kita untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kerukunan, persaudaraan, itu pun juga kita wajib berikan kepada pemerintah, kepada masyarakat, dan dengan demikian kita mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Bagaimana kita berdamai dengan semua itu? Apakah kita sudah mempersembahkan yang wajib kita persembahkan kepada Allah, atau kita sibuk dengan urusan-urusan duniawi, lalu bahkan kita melupakan Allah sendiri, mempersembahkan yang terbaik kepada Allah melalui cara hidup kita, mengungkapkan iman dan mewujudkannya di dalam kehidupan secara seimbang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk berani mempersembahkan yang terbaik bagi Allah yang menjadi hak Allah, dan juga kita menghayati hidup kita yang membawa damai sejahtera, keadilan, cinta kasih, dan kerukunan di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom,
Salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Logis, berkah dalam.